Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kembali kita berjumpa untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk memperbaiki hati dan membersihkan jiwa. Kita belajar tafsir. Hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Haqqah. Yang sebelumnya di akhir surat Al-Qalam, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Al-Quranul Azim, bahwa dia adalah zikrun lil alamin. Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam semesta, seluruh umat. Dan di surat Al-Qalam Allah menceritakan tentang pandangan sebagian manusia yang menganggap ya semua sama. Bahkan orang-orang bertakwa disamakan dengan orang-orang pelaku dosa. Padahal tidak mungkin. Dan dunia ini akan berakhir. Cepat atau lambat. Manusia yang terus berusaha menghiasi dunianya. Membesarkan rumahnya. Memewahkan kediamannya. Yang kadang-kala dia lupa bahwa dia akan meninggal dunia. Meninggalkan dunia. Maka di surat Al-Haqqah ini Allah mengingatkan bahwa kiamat akan terjadi. Karena beriman dengan hari akhir menjadi salah satu motivasi bagi hamba untuk memperbaiki diri. Untuk mengerem tatkala nafsu dan syahwatnya menggiring dia tanpa arah. Untuk mengontrol kemauan dan angan-angannya. Tatkala dia tahu di ujung sana ada jurang. Jangan dekat-dekat ke sana. Tatkala dia tahu jalan yang dia lalui buntu. Jalan buntu, kau harus balik. Mengkaji kembali. Mengulangi lagi ayat-ayat Allah. Itu akan membuat hati kita semakin cinta kepada Allah. Ada orang yang baca surat Al-Haqqah sebulan sekali. Kenapa? Ya, karena dia one day one juz. Sehingga dia melewati surat Al-Haqqah lagi, ketemu Al-Haqqah. Sebulan sekali dia ketemu sama Al-Haqqah. Tapi ada yang berjumpa dengan surat Al-Haqqah ini sebulan 2 kali. Karena satu hari dia menghatamkan 2 juz. Dan buat anak-anak yang lagi belajar Al-Quran, yang lagi menghafal Al-Quran, boleh jadi dia berjumpa dengan surat Al-Haqqah ini tiap pekan. Atau tiap 3 hari sekali. Terus dia murajaah. Maka tolong tatkala membaca mengingat arti dan maknanya. Sehingga engkau semakin yakin akan perjuangan yang kau lakukan. Suatu hari apabila Allah memberikan kepadamu
pada hari kiamat. Rapotmu dengan tangan kananmu. Sebagaimana nanti kita akan baca di ayat 20 ya. Bagaimana ketika engkau mendapatkan kitab dengan tangan kananmu. Engkau berseru berkata, ha'umuqra'u kitabi. Baca kitabku ini. Baca rapotku ini. Baca. Kenapa? Begitu yakinnya dia. Inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Sesungguhnya aku yakin aku akan mendapatkan hisabku. Barakallahu fikum. Baik, silakan dibaca. Bismillah, tafsir surah Al-Haqqah dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفك بالخاطئة عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Al-Haqqah, hari kiamat, surah Makkiyah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum 'Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tanggul-tanggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagimu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Barakallahu fiik. Nah, ada nggak yang mau dengar? Adakah orang-orang yang mau merenungkan? Yang mau memikirkan? Tatkala sebagian besar manusia mendustakan adanya kiamat, Allah mengingatkan mereka tentang umat-umat yang mendustakan para nabi mereka. Mereka binasa. Tidak tersisa seorang pun dari mereka. Mereka tinggal cerita
Kampung-kampung mereka pun sebagian masih ada. Dan manusia masih melewatinya. Melihat batu-batu yang dipahat oleh mereka. Yang begitu mempesona bagi yang melihat saat ini. Kemana penduduk negeri Tsamud? Kemana penduduk negeri Ad? Kemana Fir'aun dan bala tentaranya? Yang sekarang sebagian umat Islam pun pergi berwisata, melihat tempat-tempat dihancurkannya mereka. Dan dunia melihat hal itu. Mereka hanya memikirkan syahwat mereka, nafsu mereka, sehingga mereka mengatakan bagus, indah. Mereka menggunakan perasaan. Mereka tidak berpikir dengan akal sehat mereka. Oleh karena itu, kalau orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan para nabi dan rasul, tatkala mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan sebagaimana yang sudah kita baca di surat Al-Mulk, "Lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir." Jikalau kami dahulu mau mendengarkan dan mau menggunakan akal kita, kita nggak bakal jadi penghuni neraka. Seperti orang yang udah dikasih tulisan, awas jalan licin. Tetap dia ngebut, terpleset, terjungkil masuk ke jurang. Lalu diselamatkan oleh orang-orang. Kenapa engkau? Yaitu kalau aku tadi baca, aku memperhatikan dan aku mentaati, aku gak bakal seperti itu. Tapi selesai. Penyesalan selalu datang terlambat. Maka Allah berikan peringatan nih. Dengan diceritakan di sini, umat-umat yang dibinasakan. Agar engkau tahu kebangkitan pasti ada. Allah memberikan adab kepada para pendusta. Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat nista dan dosa. Dan hari ini pun kita melihat. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang tidak mau menggunakan pendengarannya? Ya, duduk sebentar merenungkan apa yang terjadi. Barakallahu fiik. Nah, coba kita baca tafsirnya. Al-Haqqah adalah salah satu nama hari kiamat. Sebab pada hari itu terbukti janji dan ancaman. Oleh karena itulah Allah mengagukan kejadiannya. Sebagaimana dia berfirman, "Wa ma adraka mal haqqah." Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kebinasaan umat-umat yang telah mendustakan datangnya hari kiamat. Yang dia berfirman, "Fa'amma Thamudu fa'uhliku bit-taghiyah." Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa, yaitu suara keras yang membuat mereka terdiam dan guncangan hebat yang membuat mereka tidak bergerak. Demikian yang dikemukakan oleh Qatadah, at-taghiyah berarti suara keras. Ibnu Jarir setuju atasnya. Barakallahu fikum. Naam. Tatkala Allah menyebutkan tentang al-haq, Allah menanyakan kepada manusia, tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan al-haq? Karena manusia nggak tahu sebelumnya dengan nama-nama kiamat ini. Maka Allah menyebut, lalu Allah menanyakan, yang Allah sendiri akan menjawab dan menjelaskannya.
disebut al-haqqah karena semua janji dan ancaman akan terbukti pada waktu itu. Satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran, alif lam mim, kita dapat 30 kebaikan. Mana kebaikan itu? Nanti akan terbukti ketika al-haqqah tiba. Bagaimana dengan firman Allah Azza wa Jal yang berkaitan dengan orang yang berpaling dari Al-Quran? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Adapun orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran Al-Azim, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang susah, yang sengsara, yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia dari kuburnya dalam kondisi buta. Kapan itu? Alhamdulillah. Semua janji yang berkaitan dengan sabda Nabi SAW. Man shalla thintai asyrata raka'ah fil yaumi wal laylah tatawwa'an ghaira faridah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat selama 12, sholat setiap hari dan malam 12 rakaat, sholat sunnah, bukan sholat wajib, ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Di sini ada orang yang taat sholat 12 rakaat rawatib. Ditambah duha lagi, ditambah sholat malam. Rumahnya sempit. Nah, kita melihat itu. Ya bukan di sini. Al-haqqah nanti. Ketika itu terjadi, apa yang Allah janjikan akan kau dapatkan. Bagaimana dengan 2 rakaat sebelum subuh? Yang katanya lebih baik dari dunia dan isinya. Kita melihat ada orang-orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh gak pernah ninggalin. Ya biasa-biasa aja hidupnya. Kemudian Allah sebutkan di sini tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, yang dengan beraninya mereka menyembelih onta yang keluar dari batu sebagai mukjizat Nabi Saleh. Kenapa mereka berani melakukan hal itu? Karena mereka mendustakan kiamat. Mereka berpikir tidak akan ada hukuman, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan. Hilang kampung itu jemaah. Dengan teriakan dan goncang. Selesai habis mereka. Mudah. Gak sulit bagi Allah untuk membinasakan seluruh penduduk bumi ini kalau Allah berkehendak. Baik, bagaimana dengan kaum Ad? Samud kaumnya Nabi Saleh, Ad kaumnya Nabi Hud. Naam, tafadhal. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, yakni dingin. Qatadah, As-Suddi, Ar-Rabi bin Anas dan Ats-Tsauri mengatakan Atiyah amat kencang, yakni hembusan yang amat keras. Qatadah mengutarakan angin itu menerpa mereka sehingga mencerai-beraikan hati mereka. Sakhkharaha 'alaihim, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka, yakni angin itu menguasai mereka. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, selama 7 malam dan 8 hari terus menerus, secara penuh dan terus menerus, serta berkesinambungan yang menjadikan mereka berputus asa. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Ats-Tsauri dan yang lain berkata, kata husuman berarti secara berturut-turut. Juga dinukilkan dari Ikrimah, Ar-Rabi bin Khutsaim secara berturut-turut yang menyebabkan mereka berputus asa. Yang demikian itu seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala
fi ayyamin nahisat, pada hari-hari yang nahas. Quran Surat Fussilat ayat 16. Ar-Rabi mengatakan angin tersebut mulai berhembus pada hari Jumat. Adapun ulama lainnya mengatakan pada hari Rabu. Kan khawiyah berarti rusak. Adapun yang lainnya mengatakan yakni hancur. Fahal tara lahum min baqiyah, maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Maksudnya, apakah engkau mendapati salah seorang dari mereka atau orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka yang masih tersisa musnah secara keseluruhan, dan Allah tidak mengadakan penerus bagi mereka. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kaum Ad, kaum yang sangat sombong, congkak. Bagaimana mereka menantang Nabi Hud, menghina, memaki seorang nabi yang mengajak kepada kebaikan. Allah bikin mereka akhirnya ditimpa paceklik. Sampai suatu hari mereka melihat ada awan yang datang. Mereka berpikir hadza aridun mumtiruna. Oh, ini awan yang akan menurunkan hujan buat kita. Tapi ternyata itu bukan awan yang datang membawa hujan atau membawa rahmat. Tapi ada azab yang pedih buat mereka. Allah tidak bikin mereka sekaligus mati. Tapi Allah bikin mereka tersiksa. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam, 8 hari. Terus angin itu ya. Dingin. Berhembus kencang. Mereka ketakutan. Maka mereka benar-benar putus asa. Kalau sehari kejadiannya lalu mereka mati, selesai. Tapi tidak. Kalau dimulai dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ketemu Jumat lagi. Sampai akhirnya mereka seperti pohon-pohon kurma yang sudah gak hidup lagi. Sebagian menyebutkan kepala mereka masuk ke dalam tanah. Tubuh mereka di atas. Gak ada yang tersisa dari mereka. Subhanallah. Ada riwayat salah satu dari mereka sedang ada di tanah haram. Ketika keluar, dia pun mati. Maka di sini kita dapat pelajaran jamaah. Jangan pernah congkak dan sombong. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha la yumli lil zalim. Iya, Allah itu benar-benar memberikan waktu buat orang yang zalim. Gak langsung disiksa, gak langsung diadab. Kadang-kala dia terus berkuasa, terus mendapatkan kenyamanan. Tapi kalau sudah datang waktunya, dia gak akan bisa lepas. Allahu Akbar jamaah. Kita ya kalau satu hari aja dapat angin yang kencang. Dengan hujan yang deras kita ketakutan. Gimana kalau ternyata di hari kedua sama. Hari ketiga. Dan tahu bahwa itu azab yang Allah berikan gara-gara dosa. Dan tidak diterima keimanan mereka ketika azab itu sudah tiba. Yang akhir cerita. Allah menanyakan fahal tara lahum min baqiyah. Apakah kalian melihat ada yang tersisa dari mereka? Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Selanjutnya,
Allah Azza wa Jalla berfirman, وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ, dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Ada yang membaca dengan harokat kasrah pada huruf qaf, qibalahu, artinya juga dari sisinya, dari orang-orang yang hidup pada zamannya di kalangan pengikutnya yang terdiri dari orang-orang kafir Qibti. Dan yang lainnya membacanya dengan memberi harokat fathah pada huruf tersebut. Qablahu, yakni dari orang-orang sebelumnya, dari umat-umat yang serupa dengannya. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan dulu. Wal mu'tafikat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'tafikat, dan penduduk negeri yang dijungkir balikan, yakni umat-umat yang mendustakan para rasul, bil khati'ah, karena kesalahan yang besar, yaitu pendustaan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Ar-Rabi berkata bil khati'ah, yakni karena kemaksiatan. Sedangkan Mujahid berkata yakni karena dosa-dosa. Maka itu Allah berfirman, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Maka mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras, yakni sangat dahsyat, keras lagi pedih. Mujahid pun mengatakan rabiyah berarti sangat keras. As-Suddi berkata yakni membinasakan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Fir'aun di Mesir. Wal mu'tafikat, negeri yang jungkir balikan di mana? Di mana jemaah? Negeri yang dijungkir balikan. Nah, mereka adalah kaumnya Nabi Lut. Ada di Jordan sana. Perjalanan menuju ke Palestina. Mereka dijungkir balik. Ya, kalau kita melihat subhanallah ya. Tempat dibinasakannya para pelaku dosa itu. Sampai hari ini ternyata masih dilewatin dan dapat dilihat. Kalau dulu orang-orang musyrikin Mekah itu mereka ngelewatin. Tempatnya kaum Thamud, karena mereka kalau mau berangkat ke Syam mereka melewatin tempatnya kaum Thamud. Kemudian nanti melewatin tempatnya kaumnya Nabi Lut, baru mereka ke Palestina. Adapun kalau mereka berangkat ke Mesir, Mesir sangat dekat sekali dengan menyeberang mereka sudah sampai ke Mesir. Lewat Jeddah. Maka Allah sebutkan tentang cerita mereka. Fir'aun datang. Ya. Bersama bala tentaranya. Dengan kekuatan yang dia miliki. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kemana Fir'aun sekarang? Al-Mu'tafikat. Kalau bicara kaumnya Nabi Lut. Yang sekarang dunia sedang menggalakkan apa yang dulu menyebabkan kebinasaan kaumnya Nabi Lut, LGBT. Dianggap biasa. Nggak apa-apa. Asalkan suka sama suka. Itu dosa. Dan sebelum tahun 2000 ke bawah. Perbuatannya itu dosa. Di negeri-negeri kafir pun dianggap dosa. Kriminal. Tak berubah. Menjadi sesuatu yang merupakan hak asasi manusia untuk melakukan itu. Mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Fa'asaw rasulah rabbihim. Mereka mendurhakai utusan Allah yang Allah kirim kepada mereka. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang keras. Dan sekali lagi tatkala engkau berada di zona aman dengan kelakuanmu yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya, sejatinya
engkau sedang ditunggu. Tapi manusia terlena dengan kenyamanan mereka. Semoga Allah memberikan hidayah dan menyelamatkan kita, keluarga kita, dari segala perbuatan yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Taib. Kaumnya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Musa. Atau yang dihadapi oleh Nabi Musa, Fir'aun. Kaumnya Nabi Lut. Atau yang didakwain oleh Nabi Lut. Karena Nabi Lut bukan dari kaum mereka. Sebagaimana Nabi Musa bukan dari kaumnya Fir'aun. Tapi berdakwah di sana. Mereka semua dibinasakan. Apa penyebabnya? Gak nurut. Gak patuh. Durhaka dan berbuat maksiat. Padahal mereka dipanggil, diseru untuk menuju ke dalam kenikmatan dan keabadian. Dalam kelezatan dan kenyamanan. Tapi mereka selalu memandang dunia ini hanya di sini kita hidup. Nggak akan ada kehidupan selanjutnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Tafadhali. Dan kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna taghal ma' sesungguhnya kami tatkala air telah naik, yakni air tersebut telah melampaui batas dengan seizin Allah dan telah menggenangi semua yang ada. Dan demikian itu disebabkan oleh doa Nuh alaihi salam atas kaumnya saat mereka mendustakannya. Hamalnakum fil jariyah, kami bawa kamu ke dalam bahtera, yakni kapal yang berlayar di permukaan air. Linaja'alaha lakum tadhkirah, Linaj'alaha. Linaja'alaha lakum tadhkirah, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagimu. Kata ganti atau domir kembali kepada jenis, karena penunjukan makna kepadanya. Artinya, dan kami sisakan jenisnya bagi kalian yang kalian naiki di atas aliran air di laut. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar, yakni yang memahami nikmat ini sekaligus mengingatnya adalah telinga yang senantiasa mendengar. Ibnu Abbas mengatakan, yakni yang selalu menghafal lagi mendengar. Qatadah mengatakan, udhunu wa'iyah, artinya telinga yang mengerti tentang Allah sehingga dia mengambil manfaat dari apa yang dia dengar dari kitabullah. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Tatkala Allah Azza wa Jalla menyebutkan dihancurkannya kaum Thamud, Ad, Fir'aun, dan kaumnya Nabi Lut, Allah menyebutkan bagaimana manusia kok masih ada. Padahal dulu mereka dibinasakan. Iya. Dunia ini pernah tenggelam, jamaah. Tapi Allah menyelamatkan sebagian di antara mereka yang beriman. Mereka naik bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Dan nanti kita akan bahas di surat Nuh. Selamat. Mereka hidup melanjutkan kehidupan ini. Tapi mereka melakukan dosa lagi. Maka diadab sama Allah. Dan kalian yang selamat sekarang yang hidup ini. Apabila tidak taat maka kalian akan dibinasakan. Kemudian Allah sebutkan tentang sesuatu yang menjadi peringatan buat kita. Apa kapal? Ketika engkau berlayar di kapal. Engkau jadi ingat tuh. Oh, dulu ya. Nabi Nuh. Itu naik ke kapal. Dan mereka selamat. Dan kita kalau ingin selamat ya naik kapal lagi. Kapal yang dinaiki oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kapal ketaatan kepada Allah. Nurut. Karena kalau tidak, yang ada engkau akan ditenggelamkan dalam adab Allah. Tapi Allah sebutkan di sini, ya nggak semuanya.
Allah jadikan itu peringatan. Dengan engkau bisa naik kapal atau sekarang melihat kapal dan engkau kadang-kala melihat ada kapal tenggelam, hilang orang-orang di dalamnya, itu peringatan buat engkau. Dan agar orang-orang yang punya telinga itu bisa mengambil manfaat. Tentunya saat mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka. Taib, ini kisah di dunia. Allah cerita kiamat, Allah ceritakan tentang umat yang dihancurkan, lalu Allah akan menjelaskan tentang bagaimana kiamat itu terjadi dan apa yang akan dilakukan manusia ketika itu terjadi. Tafadhali. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah kiamat. Dan langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kaum dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Barakallahu fika. Iya. Kejadian kiamat itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Ditiupkannya sangkakala. Sangkakala itu koran ya. Tanduk yang besarnya hanya Allah yang tahu. Tanduk yang berlobang ya. Yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Dan ketika dia meniupkan itu 1 kali tiupan. Hancur dunia. Bagaimana bumi dan gunung kemudian dihantamkan ya. Gunung yang merupakan pasak-pasak bumi dilepas dari bumi kemudian dihantamkan. Apa yang terjadi? Kalau kita ngelihat ya, kalau gunung Batu itu gempa. Gimana kalau gunungnya dicabut kemudian dia dihantamkan dengan bumi? Maka pada waktu itu terjadi kiamat. Langit yang luas, kokoh, dia menjadi lemah. Malaikat yang merupakan makhluk yang Allah ciptakan untuk menghuni, itu malaikat penghuni langit, tempat mereka di sana. Bagaimana tatkala langit menjadi lemah? Maka mereka akan berada di penjuru-penjuru langit. Arsy Allah Azza wa Jalla. Yang merupakan makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Itu dipikul atau dijunjung oleh 8 malaikat. Ya, pada hari itu semuanya akan nampak. Banyak dosa yang kita sembunyikan. Banyak perbuatan-perbuatan yang kita tidak ingin anak kita tahu, kita tidak ingin pasangan hidup kita tahu, kita tidak ingin semua orang tahu. Pada hari itu pameran. Makanya Umar Ibn Khattab mengatakan wa tazayyanu liyaumil ardil akbar.
dan kalian berhiaslah. Untuk apa? Untuk hari pameran terbesar. Di mana semua akan ditampakkan dan tidak ada yang tersembunyi. Makanya kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuninya. Karena ada orang-orang yang dianggap baik oleh manusia di dunia. Padahal dia bukan orang baik. Kapan nampaknya? Nanti. Barakallahu fiik. Nah, dibaca tafsirnya. Allah Jalla Jalaluh berfirman seraya menceritakan ihwal berbagai kejadian besar pada hari kiamat. Diawali dengan tiupan yang mengagetkan para makhluk. Disusul kemudian oleh tiupan mematikan hingga semua yang ada di langit dan di bumi mati kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Dan setelah itu tiupan pembangkitan untuk menghadap kebangkitan dan pengumpulan makhluk terletak pada tiupan ini. Ditegaskan di sini bahwa ia hanya berlangsung sekali saja. Sebab Allah tidak juga bisa ditolak, serta tidak pula membutuhkan pengulangan dan penekanan. Ar-Rabi mengatakan yang terakhir, dan yang benar adalah yang kami katakan. Barakallahu fikum. Naam jamaah, berkaitan dengan berapa kali sangkakala ditiup. Ini ada perbedaan di antara para ulama. Pendapat yang lebih kuat, tiupan itu 2 kali. Yang pertama tiupan kehancuran bumi ini. Dan tiupan yang kedua adalah tiupan dibangkitkannya manusia. Ada yang mengatakan 3. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama nafkhatul faza'. Tiupan yang membuat orang pada ketakutan semua. Kemudian nafkhatus sa', di mana semua orang bergelimpangan. Baru yang ketiga, tiupan di mana manusia dibangkitkannya kembali dari kubur mereka. Dan disebutkan di sini bahwa Ar-Rabi berpendapat ini yang dimaksud dengan tiupan ini adalah tiupan yang terakhir. Itu pendapat dia di mana orang-orang dibangkitkan dari kuburnya untuk menuju kepada hisab mereka. Dikirim kepada mahsyar. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Maka itulah di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maksudnya adalah dibenturkan seperti benturan yang menghancurkan sehingga tanah yang ada digantikan tanah yang baru. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah kiamat, yakni terjadinya hari kiamat. Wan syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ibnu Juraid berkata bahwa ayat itu sebagaimana ayat wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Maka dibukakanlah langit sehingga menjadi berpintu-pintu. Quran Surah An-Naba ayat 19. Lantas Ibnu Abbas mengatakan, yakni langit hancur berantakan, sedangkan arsy tetap bertengger. Barakallahu fikum. Nah, langit yang kita lihat jamaah, itu akan menjadi pintu-pintu ya. Terbuka karena akan turun malaikat. Bumi akan berubah menjadi bumi yang lainnya. Bumi yang sudah tidak ada tanah yang menjunjung tinggi, tidak ada gunung, tidak ada danau. Dia seperti roti bulat yang rata. Orang-orang musyrikin pernah bertanya kepada Nabi, "Was'alunaka 'anil jibal." Mereka bertanya, gimana ceritanya gunung nanti itu? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Tadi ketika ditabrakkan dengan bumi, hancur lebur gunung itu jemaah.
Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Kau tidak akan melihat tanah yang tinggi, tanah mungkin yang harus turun menuju ke sana, semuanya rata. Dan disebutkan di sini bahwasanya arsy Allah itu yang akan bertengkar tegak. Langit jadi berantakan. Yang kita melihat begitu kokohnya, yang Allah menanyakan a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Kalian penciptaannya lebih repot apa langit? Yang Allah bangun dengan bagus dan indah itu. Itu akan hancur. Akan menjadi pintu-pintu, akan berlobang. Bisa dibayangin ya kalau atap rumah kita tahu-tahu berlobang semuanya. Allahu Akbar. Nah, dilanjutkan. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Kata al-malak termasuk isim jenis, yaitu para malaikat berada di penjuru langit. Ibnu Abbas berkata, di bagian-bagian yang belum runtuh, yaitu di sekelilingnya. Seperti itu pula yang dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair dan Al-Auza'i. Berkata, yakni di ujung-ujungnya. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri berkata, yakni firman-Nya, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabb-Mu di atas kepala mereka, yakni pada hari kiamat. Dan di situ ada 8 malaikat yang menjunjung arsy. Mungkin juga yang dimaksudkan dengan arsy ini adalah arsy yang agung atau arsy yang diletakkan di bumi pada hari kiamat kelak guna memberi keputusan. Hanya Allah Maha mengetahui yang benar. Dan dalam hadis Jabir disebutkan bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Udzina li an uhadditsakum an malakin min hamalatil arsy bu'du ma baina syahmati udhunihi wa unuqihi makhfaqut tayri 700 amin. Aku diizinkan untuk memberitahu kalian tentang malaikat pemikul arsy, yaitu bahwa jarak antara telinga dan lehernya itu sejauh jarak tempuh 700 tahun kepakan sayap burung. Sanad hadis ini jayyid. Para rijalnya secara keseluruhan diketahui thiqah, terpercaya, dan telah pula diriwayatkan oleh Abu Dawud pada bab as-sunnah dari kitab sunannya. Ibnu Abi Hatim menukilkan dari Sa'id bin Jubair ihwal firman Allah Azza wa Jalla, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabb-Mu di atas kepala mereka. Kemudian dia menerangkan maknanya, yaitu 8 baris malaikat. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Di sini yang disebutkan di halaman 102 ya. Yang tadi di alinea pertama, di akhir alinea pertama ya. Disebutkan yakni langit hancur berantakan sedangkan arsy tetap bertengger. Iya, disebutkan langit itu jadi lobang-lobang. Wal arsyu bihidaiha. Arsy itu ada di hadapannya. Jadi kalau sekarang kita nggak bisa ngelihat arsy Allah Azza wa Jalla. Karena arsy Allah itu dia berada di atas langit sana. Dan langit itu 7 lapis. Nanti ketika lobang-lobang, maka terlihat arsy Allah Azza wa Jalla bertengger tegak di sana. Kemudian di sini disebutkan bagaimana posisi malaikat-malaikat yang mereka menempati langit. Maka mereka berada di bagian-bagian yang belum runtuh. Ya kalau ruangan ini umpamanya runtuh, kan masih ada yang gak runtuh sehingga masih bisa orang itu berdiri di sana umpamanya. Dan itu malaikat-malaikat ada di tempat itu. Yang memanggul arsy Allah. Subhanallah, Ibnu Katsir di sini menyebutkan bahwasanya arsy yang dimaksud adalah arsy Allah yang agung. Tapi beliau menyebutkan boleh jadi arsy yang akan dibawa ke bumi nantinya. Wallahu a'lam. Beliau mengatakan hanya Allah yang tahu. Adapun kalau bicara malaikat yang memanggul arsy Allah Azza wa Jalla,
yang disebut 8 malaikat. Satu di antara mereka yang 8 itu, jarak antara daun telinganya ke lehernya, dari sini ke leher, itu disebutkan jarak 700 tahun kepakan sayap burung. Artinya jarak burung terbang selama 700 tahun. Kita pernah dengar ya burung yang imigrasi ya, atau migrasi mereka dari Eropa mungkin berangkat ke Australia, dari Australia mungkin berangkat ke Afrika ya. Itu mereka hanya beberapa hari terbangnya. Bagaimana kalau mereka terbang 1 tahun? Tidak berhenti. Sejarah apa mereka? Bagaimana kalau 2 tahun burung itu terbang? Terus ya terbang. Tidak berhenti. Bagaimana kalau 100 tahun? Kecepatan burung terbang itu bermacam-macam. Tapi bagaimana kalau dia terbang? Kecepatan burung paling lambat lah. Kalau selama 700 tahun dia terbang. Ini benar-benar besar sekali. Allah Azza wa Jal maha besar dan maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di sini ada yang berpendapat bahwasanya Thamania bukan dimaksud 8 malaikat, tapi 8 baris malaikat. Ini adalah riwayat Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in. Barakallahu fiik. Taib, tafadhal, dilanjutkan. Lalu firman Allah tabaraka wa ta'ala, Yawma idzin rabuna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang yakni kalian akan dihadapkan kepada Rabb yang maha mengetahui rahasia serta yang tersembunyi. Tidak ada suatu urusan pun dari kalian yang tersembunyi darinya. Bahkan dia mengetahui yang tampak jelas, sembunyi-sembunyi juga yang berada di dalam hati. Maka itu dia berfirman, La takhfa minkum khafiyah. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Ibnu Abid Dunya menceritakan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Hendaknya kalian menghisab diri kalian hari ini. Sesungguhnya hal itu akan meringankan bagi kalian hisab perhitungan di hari esok. Maka berhiaslah untuk menyambut perhelatan besar. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kamu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ya, ketika ya Allah dahsyatnya hisab pada hari kiamat ya. Ada satu kawan. Dia tahu-tahu dapat surat dari kejaksaan. Dia sudah ketakutan. Padahal dia hanya jadi saksi. Dan kita tahu bagaimana seorang saksi itu kedudukannya bisa berubah. Menjadi tersangka nantinya. Dan bagaimana orang-orang tersebut kadangkala ditahan agar tidak menghilangkan barang bukti. Ada ketakutan. Dan sebagian manusia berhasil menghilangkan barang bukti. Sehingga ketika disidang barang buktinya nggak ada. Dia selamat. Tapi hari itu semua akan ditampakkan dari kalian. La takhfa minkum khafiyah. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Satu pun gak ada. Semua dicatat, semua diawasin. Dan engkau bisa melihatnya dalam catatan.
Maka di sini ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Bagaimana Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Maka biasanya sebuah lembaga atau sebuah perusahaan sebelum ada perhitungan dari eksternal, itu mereka punya audit internal. Sehingga ketika ada audit eksternal, nyaman dia. Ketika diminta buktinya ini mana, ini, oh selesai, ada semuanya. Tapi ketika dia tidak pernah melakukan audit internal, kemudian datang audit, apalagi kalau badan negara BPK umpamanya mengaudit, wah kelabakan dia. Dalam urusan amal kita perlu mengadakan audit, menghisap diri kita. Udah benar nggak yang kita lakukan? Boleh jadi ada yang audit harian, setiap malam kau tanya hari ini gimana ya Allah, aku nggak sampai target ya, aku tadi nggak sholat duha. Aku tadi nggak sholat ini, aku kayak tadi berbuat dosa. Aku baca Quran tadi nggak sampai 1 juz. Ada audit, dia tahu ya Allah. Bicara sodakoh mungkin, bicara zikir, ngomong. Engkau audit, tadi aku ngomong apa ya? Tadi aku nulis apa ya? Tadi aku komen apa? Kenapa? Dengan engkau melakukan itu, nanti ketika dihisap, engkau akan ringan. Kenapa? Aku sudah hisap. Aku sudah tahu ini salah, sehingga engkau memperbaiki diri. Dan disebutkan, watazayyanu ya. Berhiaslah untuk menyambut perhelatan besar itu. Pameran besar, engkau akan ditampakkan semuanya. Kalau sekarang kita pakai baju, engkau akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang nantinya. Kalau sekarang kau bisa pakai aksesoris, kau dihormatin orang dengan bintang-bintang yang ada di pundakmu, nanti engkau akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Engkau hanya akan berpakaian sesuai dengan amal perbuatan. Maka disebut al-haqqah. Semua amalan yang kita lakukan itu di sana pembalasannya. Semua akan terjadi. Yang apa telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'radun nasu yaumal qiyamati thalatha 'arudatin, fa amma 'arudani fajidalun wa ma'adhir, wa amma ats-tsalitsatu fa 'inda dzalika tatiru suhufu fil aidi fa akhidun bi yaminihi wa akhidun bi shimalihi." Pada hari kiamat kelak, umat manusia akan dihadapkan dengan 3 kali persidangan. 2 persidangan mencakup perdebatan beserta penyampaian alasan. Sedangkan persidangan ketiga, pada saat itulah lembaran-lembaran catatan berterbangan ke tangan umat manusia. Sehingga ada yang mengambilnya dengan tangan kanan dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kiri. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Iya. Kita lihat di dunia ya. Manusia ketika disidang, ada yang masih BAP. Iya. Ada BAP yang mungkin dia masih laporan, dicatat semuanya kepada penyidik ya. Kemudian nanti ada yang sidang pertama umpamanya. Ada yang menyampaikan dia dituntut ini dan itu. Lalu dia menyampaikan alasan dia. Minta datangkan saksi nantinya ada saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan. Di hari kiamat pun seperti itu. Ketika seorang disidang, maka ada yang dihisap dengan hisap yang mudah, ada yang dihisap dengan hisap yang ruwet. Ada yang orang berbantah-bantahan, enggak ini itu aku minta saksi dari diriku sendiri. Aku enggak mau saksi dari orang lain. Maka tatkala itu mulutnya dibungkam sehingga kulitnya berbicara. Tangannya berbicara, kakinya berbicara. Bagaimana Quran datang membela pada hari kiamat? Ya, akan datang pembelaan dengan amal yang kau lakukan semua. Maka disebutkan di sini bahwasanya ardatani jidalun mau ma'adzir. Di situ ada debat ya. Karena kalau orang aku nggak melakukan itu, atau dia mengatakan enggak alasanku karena aku digodain sama fulan, macam-macam lah dia melakukan alasan itu. Terakhir, vonis. Selesai sudah.
Dengan apa vonis itu? Dengan kitab. Sudah. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya dan ada yang mendapatkan dengan tangan kiri. Dan itu yang insya Allah akan kita bahas di ayat selanjutnya. Baik, kalau tidak banyak pertanyaan kita lanjutkan di ayat selanjutnya Muda, atau kita mau masuk ke tanya jawab? Boleh tanya jawab Ustaz? Siap, barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya Ustaz. Ustaz, tadi kan disampaikan bahwa ada 2 kali tiupan ya Ustaz ya. Pertama tiupan kehancuran bumi dan kedua tiupan dibangkitkannya manusia. Pertanyaannya, bagaimana kondisi manusia pada saat dibangkitkan itu Ustaz? Apakah kondisinya sama pada saat bumi dihancurkan itu Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Apa? Kondisi? Wujudnya Ustaz. Baik, begini. Ketika manusia mati, kita tahu kondisi mereka berbeda-beda ketika mati. Ada yang mati tabrakan, kemudian hancur tubuhnya. Ada yang mati dimakan oleh ikan, sehingga bertebaran. Bagian tubuhnya dimakan oleh ikan-ikan tersebut. Adapun nanti ketika terjadi kiamat, kiamat itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang paling buruk, di mana orang-orang beriman sudah meninggal sebelumnya. Allah kirimkan angin sepoi-sepoi yang kemudian mematikan, mengambil ruh orang-orang yang masih beriman. Tapi kalau bicara kondisi manusia ketika hari kiamat itu, ya manusia seperti kita tentunya ya. Cuma mereka adalah orang-orang yang paling buruk, kemudian mereka meninggal dunia, lalu bumi ini hancur sehingga mereka juga hancur pula. Allah akan membangkitkan manusia kembali di tiupan yang kedua. Antara tiupan yang pertama dengan tiupan kedua itu ada jeda waktu. Di mana kita tahu bahwasanya di tiupan kehancuran itu sampai malaikat pun meninggal dunia. Bagaimana Israfil pun meninggal dunia. Malaikat pencabut nyawa pun mati. Kemudian Allah bangkitkan. Yang pertama dibangkitkan adalah Israfil. Dia dibangkitkan mengambil sangkakala lalu dia meniupkan. Ruh-ruh itu kemudian berterbangan masuk ke jasad manusia yang sudah tumbuh kembali di dalam tanah jasad itu. Semua dalam tanah. Karena sudah hancur dunia ini. Dan manusia dibangkitkan, kalau bicara tubuhnya, maka berbeda-beda tubuh mereka. Nanti ketika masuk surga, orang beriman akan seperti Nabi Adam alaihissalam. Adapun orang-orang kafir juga akan dibikin tubuhnya sangat besar sekali ketika masuk neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bila ada seorang muslim yang qadarullah telah rahimahullah puluhan tahun yang lalu, mereka menjalankan syariat seperti sholat dan saum Ramadan, haji, namun masih ada syirik Ustadz, seperti mempercayai hari baik dan hari buruk, weton dan lain-lain, karena pada zamannya qadarullah belum datang ulama di sekitarnya seperti kajian tersebar di mana-mana seperti sekarang ini Ustadz. Apakah ada uzur baginya Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Yang pertama, syirik itu ada dua. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Ada syirik yang menyebabkan orang itu gugur semua amalan dia. Dia mau sholat, dia mau zakat, mau puasa, mau baca Quran, mau haji. Ketika dia melakukan kesyirikan yang syirik besar, Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Semua amalanmu. Kalau itu syirik kecil, maka tidak menggugurkan semua amalannya. Tapi itu merupakan salah satu dosa besar. Dan dia pun akan mendapatkan azab dari apa yang dia lakukan. Kalau pertanyaannya, apakah
orang itu dikasih udzur dengan kebodohan dan ketidaktahuan. Al-udhru bil jahli na'am. Orang itu dikasih udzur dengan kebodohan. Karena dia nggak ngerti, ya dia nggak akan diazab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan memberikan azab sampai kami mengutus rasul. Namun yang perlu dipastikan, apakah benar kondisi mereka belum sampai kepada mereka ilmu. Belum sampai kepada mereka hujjah. Kita sebagai manusia yang hidup sekarang mungkin bisa berpikir belum sampai. Ya sudah. Belum sampai menurut kita. Tapi kelak di persidangan hari kiamat akan nampak. Enggak sebenarnya. Dia aja yang gak mau belajar. Dia aja yang gak mau nuntut ilmu. Dia hidup di tengah umat Islam. Omong seperti itu. Kita mengatakan tidak ada ulama, tidak ada yang mengajak kepada sunnah. Itu mungkin pandangan kita. Tapi memastikan hal itu nanti pada hari kiamat. Jadi yang jelas kalau bicara adakah uzur? Uzur karena ketidaktahuan itu ada. Tapi apakah orang ini fulan dikasih uzur? Artinya diterima alasan dia nanti di persidangan hari kiamat. Karena kalau kita sebagai manusia, menurut kita kayaknya dia belum ngerti. Padahal ternyata sudah ada yang ngasih tahu dia. Kita kan nggak tahu. Tapi dia nolak. Oh daerah fulan belum ada yang ngasih tahu. Ini menurut antum. Boleh jadi dia pernah berjumpa sama orang, pernah dikasih tahu sama orang, tapi dia nggak mau. Berarti dia sudah tahu sebenarnya ada yang ngasih tahu, tapi dia nggak mau. Jadi kalau bicara apakah ada orang yang diterima alasan kemaksiatan yang dia lakukan karena dia nggak tahu secara hukum agama, iya ada dalam agama kita. Tapi untuk memastikannya itu kelak pada hari kiamat di persidangan buat orang itu. Seperti yang Anda sampaikan. Kalau yang bertanya, dulu kan belum ada. Menurut engkau. Boleh jadi dulu juga ada orang yang pernah ngasih tahu dia. Ya kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi secara kaidah ada orang diterima uzur karena kebodohan, karena ketidaktahuan dia ya. Dengan kondisi yang tadi disebutkan ya memang gak ada ulama, gak ada yang ngasih tahu di situ. Ya, dia hidup di tempat yang terpencil. Macam-macam lah sebabnya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ada titipan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada saat Isra dan Mi'raj Ustadz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril naik buruk ke Mekah, dari Mekah ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Pertanyaan Ustadz, bagaimana saat Rasulullah naik ke langit ketujuh hingga ke langit ketujuh Ustadz? Dan kenapa peristiwa ini dinamakan dengan Isra Mi'raj Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Na'am, barakallahu fiik ya. Yang Allah sebutkan memang di surat Al-Isra itu Isra-nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah cerita Isra-nya. Cerita Mi'rajnya itu Allah ceritakan di surat An-Najm ya. Bagaimana ketika Nabi ke Sidratul Muntaha. Kalau pertanyaannya, alat untuk mi'rajnya itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Memang tidak disebutkan. Kalau yang alat untuk Isra-nya itu buraq. Adapun untuk mi'rajnya, ia naik bersama Jibril alaihissalam. Tapi dengan apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang Anda tahu tidak ada disebutkan, namun disebut Mi'raj itu artinya alat untuk naik ya. Nabi naik menuju ke langit yang ketujuh. Maka disebutkan melewati langit pertama, melewati langit kedua, ketiga, keempat. Dengan apa? Wallahu a'lam bishawab. Ketika Nabi ditanya oleh kaum musyrikin, Nabi nyebutkan Isra-nya aja. Kenapa? Isra-nya aja mereka nggak percaya gitu loh. Apalagi kalau bicara naik ke langit. Ini mereka bicara Isra yang perjalanan seharusnya ditempuh 1 bulan. Ini ditempuh pulang balik hanya ya sebagian malam. Maka mereka mendustakan hal itu. Mendustakan Isra itu. Maka disebut Isra ya. Atau dikasih Isra Mi'raj. Karena Isra itu perjalanan malamnya. Mi'raj itu naik menuju ke langit. Menuju ke Sidratul Muntaha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan yang masuk lagi Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah niat buruk atau jahat yang terbersit di dalam hati akan dihisab juga Ustadz? Mungkin Ustadz, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ada amalan hati yang akan dihisab. Ada yang hanya ya omongan-omongan yang lewat aja dalam hati. Kalau bicara amalan hati ini, rasa takut, cinta, ya itu amalan hati. Kemudian harapan, itu amalan hati. Adapun kalau berkaitan dengan sesuatu yang terbetik di hati kita yang lewat ya. Prasangka yang ada dalam hati kita, prasangka buruk umpamanya kepada seseorang. Tapi kita berusaha menahan dan tidak mengikutinya dengan riba atau dengan mencari tahu umpamanya. Rasulullah SAW menyebutkan, Innallaha tajawaza an ummati amma haddathat bihi anfusuhum ma lam yaf'alu aw yatakallamu. Atau kama qala Nabi SAW. Nabi menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah memaafkan buat hamba-hambaku. Buat umatnya Nabi SAW. Apa yang jadi pembicaraan dalam hati mereka selama mereka tidak ngomong dan tidak berbuat. Itu dimaafkan. Tapi kalau sudah sampai ke perbuatan, lalu kita ngomong, ya udah selesai. Kadang kalau ada omongan-omongan dalam hati ya orang kepingin. Ada mungkin orang kepingin bunuh diri. Ada omongan dalam hatinya. Mau menyelesaikan kehidupan ini. Atau omongan ingin melakukan, menyakitin seseorang. Tapi itu hanya omongan di hati. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah berbicara dengan lisannya, berbuat dengan raganya, baru akan dihisab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz. Titipan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi suami Ustadz yang keras dan pikirannya dunia saja Ustadz? Dinasehatin malah kita yang dimarahi. Dan didiamkan makin menjadi-jadi Ustadz. Kadang kalau marah bisa keluar kata kebun binatang Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kami yang memberikan ujian kepada kalian yang bentuknya kebaikan atau keburukan. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang ujiannya suami yang baik. Ada yang ujiannya suami yang buruk. Ini sama-sama diuji. Poinnya apa? Kalau suami yang baik, poinnya engkau bersyukur enggak? Engkau bersyukur tidak? Ketika dikasih suami yang baik. Bersyukur dan menghargai suami, menghormatin suami ya. Masya Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat suami yang baik. Karena ada wanita-wanita yang dapat suami yang baik malah dia ya apa ya? Tidak menghargai suami. Ketika kau dikasih suami yang buruk, poinnya kau sabar enggak? Sama-sama diuji. Ada yang lulus ketika diuji kesabarannya, ada yang tidak lulus ketika diuji syukurnya. Enggak lulus dia. Enggak pandai bersyukur. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan kebanyakan wanita di neraka, ternyata poinnya dia enggak bersyukur. Karena tidak bersyukur, jadi enggak lolos dia di situ. Anda melihat ada banyak wanita yang sabar, Masya Allah. Sabar ya, bahkan Anda pernah mendapatkan potongan video tentang bagaimana suami yang kasar, yang tidak menghargai istrinya, yang kalau istrinya tadi mungkin disebutkan ngasih nasihat malah dimarahin. Komennya di bawah itu, ternyata sama dengan suamiku. Ternyata sama dengan suamiku. Ternyata seperti itulah suamiku. Banyak komen. Dan semua bertahan, bersabar. Masya Allah. Anak ya Allah. Berarti mereka kalau diuji itu banyak yang sabar. Tapi diuji dikasih suami yang baik, malah gak lulus.
suaminya berbuat baik setahun. Satu kali melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa kata wanita ini? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik kepadaku. Gak ada baiknya. Masya Allah. Syawal. Dan kembali kepada pertanyaan tadi. Apa sikap seorang istri? Ya bersabar. Baik, memberikan nasihat kepada suami. Naam. Wa tawasaw bil haq. Hanya saja terkadang orang yang melakukan kesalahan A, kita nggak tegur dia di kesalahannya. Karena ada kesalahan yang lebih besar yang perlu kita tegur. Biasanya ada orang-orang yang masalahnya di imannya. Masalahnya di tauhidnya. Jadi engkau jangan bicara dunia kepada dia. Ambimusimu dunia aja ini itu. Enggak. Tapi bagaimana engkau membuka cakrawala suami tentang akhirat. Duduk sama suami. Berangkat ziarah kubur. Datang ke tempat-tempat bencana, ajak suami. Untuk menyentuh hatinya. Untuk membuka agar dia bisa menerima nasihat nantinya. Dan sadar akan hakikat kehidupan ini. Jadi proses itu perlu dilakukan. Bagaimana umpamanya kita ngajak suami. Mas, bang, yuk kita baca tafsir surat Al-Haqqah. Mungkin kau punya waktu kosong ini itu. Aku yang baca ayatnya, kau yang baca artinya. Mungkin kau juga bisa memberikan penjelasan kepada aku. Jadi memposisikan suami sebagai imam. Engkau pemimpinnya loh. Aku kepingin dibimbing sama engkau. Jadi jangan fokus kemudian menceritakan kesalahan suami yang banyak ya. Ya sudah, kita memperbaiki satu persatu. Dia punya 10 kesalahan. Maka mana yang terbesar dan lewat mana kita memperbaiki dia. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma tadi yang saya sampaikan. Ada wanita-wanita yang lulus ketika dikasih ujian. Suami yang mungkin tadi kasar. Tapi gak lulus ketika dikasih ujian. Suami yang baik hati. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustadz yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafizakallah. Apakah seseorang setelah bertobat, dosa yang sebelum bertobat tercatat juga di kitabnya Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara pencatatan dosa, dosa itu dicatat dan ada yang dihapus. Dicatat iya, dihapus iya. Makanya ketika seorang bertobat ya, kemudian dia terus memperbaiki amalannya, selesai dosa-dosa dia. Tapi ketika dia bertobat, kemudian dia berbuat baik, lalu dia jadi orang jahat lagi, selesai dosa-dosa dia ditampakkan kembali kepada dia. Karena dia mati dalam kondisi melakukan kejahatan. Tapi kalau dia di akhir hayatnya bertobat, yang semuanya itu dihapuskan. Tobat itu menghapuskan yang lalu. Makanya kita berharap mati husnul khotimah. Masih dalam kondisi bertobat. Bukan mati jadi orang jahat. Dan boleh jadi nanti ketika hari kiamat ada orang yang punya dosa. Yang dia belum bertobat. Tapi Allah ampuni dosa-dosa. Dosa itu ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil ini yang dicatat itu dihapuskan dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan sholatnya dia, umpamanya kita tahu bahwasanya sholat yang 5 waktu itu penghapusan dosa. Jadi kita nih sekarang dari subuh ke zuhur, kita mungkin berbuat dosa. Lakukan tindakan yang seharusnya tidak kita lakukan. Nanti dengan sholat zuhur itu dihapuskan. Dari zuhur ke asar, di waktu itu kita mungkin berbuat dosa. Dihapuskan dengan sholat asar. Dari asar ke maghrib seperti itu. Itu penghapusan dosa tiap harian. Ada penghapusan dosa Jumatan. Tiap Jumat, dari Jumat ke Jumat. Ada penghapusan dosa dari Ramadan ke Ramadan. Tahunan. Ada penghapusan dosa yang berkaitan dengan momentum ya. Seperti dari umroh ke umroh selanjutnya. Itu penghapusan dosa. Jadi ada dosa-dosa kecil yang dihapuskan tadi. Dengan amal solehnya. Kalau dosa besar, maka perlu dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika dia bertobat, dia mau tidak mau, kata Nabi SAW, at-taubatu tajubu ma qablah. Tobat itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi ya dicoret, dihapus gitu. Seperti itu. Dalam catatan dia.
Tapi dia pernah berbuat dosa itu. Gitu. Ada. Rekaman itu dia pernah berbuat dosa itu ada. Tapi sudah dihapuskan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan seseorang yang terus-menerus rajin membaca Al-Quran demi mencapai target tilawah Ustadz, sampai mengabaikan anak dan suaminya, misalnya tidak menyediakan makanan atau urus rumah yang lainnya, apakah tetap mendapatkan pahala dari Allah Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Disinilah pentingnya seorang muslim itu belajar. Belajar fikih prioritas. Di antara amalan itu ada yang wajib. Ada yang sunnah. Sunnah pun ada sunnah yang ditekankan. Ada sunnah yang biasa. Ada amalan yang boleh. Nanti ada amalan yang makruh, ada amalan yang haram. Kalau bicara seorang istri, apa kewajiban dia? Membaca Al-Quran ini, mengejar target, ya, menghafal. Kewajiban apa bukan? Coba diperhatikan, tanya, ini wajib enggak? Oh ternyata enggak wajib gitu loh. Ini hanya fadilah. Tapi apa yang wajib? Oh yang wajib itu adalah melayani suami. Bahkan seorang wanita kalau mau puasa sunnah, puasa ini adalah ibadah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Sampai penghitungannya semua amalan manusia itu sudah ada penghitungan. Kecuali puasa, itu punya aku kata Allah. Ini perempuan mau puasa sunnah, izin sama suami. Suaminya mengatakan, lah ya sudahlah dia. Oh berarti ini yang lebih wajib gitu. Ingat juga kejadian Jurej ketika dipanggil sama emaknya. Ketika dia sedang sholat sunnah, dia dipanggil sama emaknya. Ya Jurej, ya Jurej. Jurej berpikir, sholatku apa emakku nih? Ternyata dia memilih sholatnya. Ternyata dia salah gitu. Seharusnya emaknya. Karena ada yang wajib, tadi ada yang sunnah. Maka kalau seorang wanita tadi, karena semangatnya dia untuk belajar ya. Tapi ternyata dia mengabaikan yang wajib demi yang sunnah, maka dia salah pada waktu itu. Pada hari kiamat, yang pertama dihisap itu yang wajib-wajib. Kemudian akan ditanya, kalau kurang ada yang sunnah enggak? Bukan yang sunnah dulu. Yang sunnah ini hanya untuk pelengkap, maka yang wajib. Dan tidak ada amalan yang lebih mendekatkan hamba kepada Allah dan yang lebih dicintai Allah daripada yang wajib-wajib. Maka tolong lihat mana yang wajib. Kemudian kerjakan yang wajib, setelah itu baru yang sunnah. Kayak datang kajian, enggak wajib. Maka ada suami-suami yang mengeluh kepada salah satu ustadz di Jakarta. Dia mengatakan, ini perempuan ngaji terus. Suaminya baik nih. Tapi enggak menghargai suami. Kadang-kala telat nyuguhkan makanan sama suami. Alasannya ini, itu, belajar macam-macam. Maka tolong bagi para ummahat ya, untuk memperhatikan suaminya. Nabi SAW ketika bertanya kepada seorang wanita tentang bagaimana sikap dia kepada suaminya, dia mengatakan, ya aku berusaha untuk melayani dia, kecuali aku nggak mampu, aku nggak pernah mengabaikan dia. Nabi mengatakan, unduri aina anti minhu, lihat bagaimana sikapmu kepada dia. Fa innama huwa jannatuki au naruki, dia itu surgamu atau neraka. Nggak main-main. Ini urusan surga dan neraka gitu loh. Engkau nggak baca Quran nggak apa-apa. Seorang yang tidak bisa baca Quran, dia tidak meninggalkan kewajiban selama dia bisa baca Al-Fatihah. Apalagi anak-anak nih. Bagaimana Allah Azza wa Jal menjadikan amanah ya buat para orang tua agar mereka mendidik anak-anaknya dan mengajarkan kepada mereka kebaikan. Kok ternyata dia sibuk memikirkan dirinya sendiri. Subhanallah. Anda beberapa hari ini merenungkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika belum punya anak, doanya itu Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ketika punya anak, beda doanya. Selalu mendoakan anaknya. Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku. Mulai dia udah punya anak nih, tanggung jawab nih.
Ya dengan doa, mendoakan anak-anaknya. Kemudian beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Dulu itu aja doanya mungkin. Ketika belum punya anak. Ketika punya anak, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Dan dari anak keturunanku. Selalu doanya, aku anakku, aku anakku. Ini tanggung jawab orang tua. Maka jangan melupakan yang seperti itu. Barakallahu fiik. Mungkin kita menuju ke pertanyaan terakhir. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya boleh 2 nggak Ustadz? Lihat kalau waktunya cukup. Bismillah. Nanti kan kalau saat di hari penghisapan itu kan segala amal kita kita kelihatan ya Ustadz ya. Nah tapi ada amalan ada pahala yang ternyata banyak banget. Ternyata itu adalah pahala saat kita digibahin, saat kita dizolimin. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana dengan sikap seseorang yang apabila menggibahi, dia nggak merasa kalau dia menggibahi orang Ustadz. Tuh. Ya. Yang kedua, tentang fikih prioritas, apakah itu ada referensinya Ustadz yang bisa kita untuk bisa pelajari Ustadz. Syukran Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Yang pertama, kalau bicara pahala yang didapatkan dari kezaliman orang lain, nanti akan ada hisabnya. Bagaimana Nabi SAW tatkala menceritakan orang yang bangkrut, itu datang. Ini pernah maki anak, ini pernah kayak gini, ini pernah. Akhirnya pahala dia diberikan ya, kepada orang yang dizalimin ini. Kalau pertanyaannya bagaimana dengan orang yang merasa tidak menghibain? Ya, itulah nanti dibuktikan di persidangan pada hari kiamat. Enggak, anak enggak ghibain. Oh, taib. Makanya ada orang yang merasa tidak bersalah ketika di persidangan dia oh ternyata salah. Iya. Kenapa? Oh, engkau melakukan ini, itu, macam-macam. Itu masuk ghibah. Nah, tugas kita terhadap saudara kita yang merasa tidak menghibah. Ya kita tanya sama dia. Engkau tahu nggak ghibah itu apa? Terus kita balik. Kalau umpamanya fulan ngomongin engkau dengan engkau omongkan tentang fulan. Itu ghibah. Kalau ternyata memang enggak ghibah. Ghibah itu menyebutkan sesuatu yang tidak disukain sama saudara. Tentang dia. Aku suka, dia suka kok. Itu beda lagi. Maka di sini perlu adanya ilmu sehingga orang itu jadi tahu yang dia lakukan itu ghibah apa bukan. Adapun berkaitan dengan kitab fikih prioritas, sebenarnya kitab-kitab fikih itu menyebutkan hal itu. Mereka selalu menyebutkan yang wajib, lalu sunnah. Seperti itu. Jadi ada kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, kalau nggak salah, At-Tafadul Bainal A'mal. Tadi keutamaan-keutamaan antara amalannya. Jadi ada orang yang awalnya tanya yang wajib karena dia baru belajar mana yang wajib, mana yang harus aku lakukan ya. Nanti setelah itu dia tanya mana yang sunnah. Makanya Rasulullah SAW ketika Mu'ad bertanya amalan apa yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, yang disebutkan yang wajib-wajib dulu. Ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah ya. Tasuma Ramadan, tahujjul bait. Disebutkan yang wajib. Kemudian setelah itu baru, kau mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik ya. Artinya amal-amalan yang akan menambah itu sholat malam ya, puasa sunnah, umpamanya seperti itu, sedekah sunnah. Jadi dikasih tahu yang sesuatu yang sunnah. Jadi seperti wallahu a'lam bishawab, apakah ada kitab tentang yang mengumpulkan semua? Ana belum tahu. Tapi kalau tadi berkaitan dengan ibadah tertentu, biasanya di kitab-kitab fikih itu sudah dibahas mana yang wajib dan mana yang sunnah. Sehingga orang jadi tahu mana yang sholat sunnah dan mana yang sholat wajib. Berkaitan dalam kehidupan rumah tangga juga dikasih tahu nafkah. Mana nafkah yang wajib dan mana yang nafkah yang sunnah. Tatkala seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah aku punya 1 dinar. Ya udah kau nafkahkan kepada dirimu. Aku punya lagi, engkau nafkahkan kepada istrimu atau kepada anakmu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ustaz Abdul Aziz sudah nyampe belum? Nah, kalau belum nyampe kirim salam beliau, kalau udah nyampe nanti jazakallah khair.
Semoga Allah mudahkan bagi beliau untuk menyelesaikan kuliahnya. Dan umat sudah menunggu beliau di negeri tercinta ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.